Pernah kepikiran nggak, kok bisa sih manusia zaman dulu kepikiran buat bikin kursi? Maksudnya, kenapa nggak cukup duduk di tanah aja? Kenapa harus repot-repot bikin tempat duduk dengan sandaran, kaki, dan desain yang makin lama makin unik? Ternyata, sejarah kursi lebih kompleks dari yang kita kira. Bahkan dulu, kursi bukan cuma buat duduk, tapi jadi simbol kekuasaan. Kalau kamu hidup di zaman kuno, mungkin kamu nggak akan bisa duduk di kursi sembarangan. Serem kan? Jadi, gimana kursi bisa berevolusi jadi benda wajib di setiap rumah? Yuk, kita gali sejarahnya. Sebelum ada kursi, manusia ya duduk di tanah. Paling mewah mereka duduk di batu atau batang kayu besar. Tapi sekitar 5.000 tahun lalu, sesuatu yang keren terjadi di Mesir kuno, kursi dengan sandaran mulai muncul. Tapi jangan bayangkan kursi seperti yang kita pakai sekarang. Kursi pada zaman itu adalah simbol status tinggi. Yang boleh duduk di kursi hanyalah Fir'aun, bangsawan, dan pejabat tinggi. Kursinya pun bukan kursi sembarangan terbuat dari kayu langka, dilapisi emas atau perak, bahkan dihiasi ukiran rumit yang menandakan kekuasaan. Kalau rakyat jelata, lupakan kursi. Mereka tetap duduk di lantai, bangku panjang, atau batu. Jadi, kalau kamu hidup di zaman itu dan bisa duduk di kursi, selamat. Itu artinya kamu orang penting. Seiring waktu, ide kursi menyebar ke Yunani dan Romawi. Yunani mulai membuat kursi yang lebih artistik, tetapi tetap saja nggak semua orang bisa duduk di kursi. Di Romawi, hanya pejabat tinggi dan bangsawan yang boleh duduk di kursi istimewa. Di abad pertengahan, kursi tetap jadi barang mewah. Raja dan bangsawan punya kursi yang besar, berat, seringkali berlapis kain mahal dan ukiran artistik. Bahkan, muncul istilah throne alias singgasana, karena kursi benar-benar jadi simbol kekuasaan mutlak. Rakyat biasa masih sama. Mereka duduk di bangku kayu panjang atau langsung di lantai. Bahkan di rumah-rumah Eropa kuno, kursi seringkali hanya dimiliki oleh kepala keluarga atau tamu terhormat. Perubahan besar terjadi pada abad ke-18 dan ke-19. Revolusi industri membawa banyak kemajuan dalam produksi barang, termasuk kursi. Dulu, kursi dibuat dengan tangan, butuh waktu lama, dan harganya mahal. Tapi dengan mesin, kursi bisa diproduksi massal dan jadi lebih murah. Akhirnya, kursi bukan lagi benda eksklusif, melainkan kebutuhan sehari-hari yang bisa dimiliki siapa saja. Di era ini juga, desain kursi mulai berkembang pesat. Ada kursi goyang untuk relaksasi, kursi lipat untuk kepraktisan, hingga kursi dengan bantalan empuk demi kenyamanan. Pada abad ke-20, kursi mulai didesain secara ergonomis, menyesuaikan dengan postur tubuh manusia agar lebih nyaman digunakan dalam waktu lama. Sekarang, kursi bukan cuma buat duduk. Ada kursi gaming dengan teknologi canggih, kursi pijat elektrik yang bisa memberikan relaksasi, bahkan kursi kantor ergonomis yang didesain khusus untuk kesehatan tulang belakang. Kursi juga jadi bagian dari seni dan desain interior. Ada kursi yang bisa berubah bentuk, ada yang dibuat dari bahan ramah lingkungan, bahkan ada kursi futuristik yang bisa menyesuaikan dengan postur tubuh secara otomatis menggunakan teknologi AI. Gimana? Keren kan? Dulu kursi cuma buat raja dan bangsawan, sekarang semua orang bisa menikmati kursi dengan berbagai desain dan fungsi yang canggih. Tapi tunggu dulu, masih ada beberapa fakta menarik tentang kursi yang mungkin nggak kamu tahu. 1. Kursi paling mahal di dunia. Ada kursi bernama Dragon's Chair yang dibuat oleh desainer Prancis, Eileen Gray. Harganya? $28 juta. Kursi ini dilelang dan dimiliki oleh kolektor seni, menjadikannya kursi termahal yang pernah dijual. Duduk terlalu lama. Itu berbahaya. Studi menunjukkan bahwa duduk terlalu lama bisa meningkatkan risiko penyakit jantung dan obesitas. Makanya sekarang ada tren standing desk atau kursi ergonomis yang bikin kita lebih aktif saat bekerja. 3. Di Jepang, duduk tanpa kursi masih jadi budaya. Di beberapa tempat di Jepang, orang masih duduk dengan cara tradisional, yaitu bersila di atas tatami.
Bahkan dalam beberapa acara resmi, kursi masih dianggap tidak perlu. Kursi roda, inovasi yang mengubah hidup banyak orang. Kursi roda pertama kali muncul sekitar abad ke-6 Masehi di Tiongkok dan terus berkembang menjadi alat bantu yang sangat penting bagi orang dengan mobilitas terbatas. Gimana? Ternyata sejarah kursi nggak sesederhana yang kita kira, kan? Dari simbol kekuasaan raja sampai kursi gaming super canggih yang bisa bikin kita nyaman berjam-jam. Jadi, lain kali pas kamu duduk, coba pikirkan, kalau kamu hidup di zaman dulu, mungkin kamu nggak bisa duduk di kursi sembarangan. Kalau kamu suka konten sejarah benda sehari-hari yang ternyata punya kisah unik, jangan lupa like dan subscribe, biar kamu nggak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.